Halo, ketemu lagi nih kita. Minggu lalu kan kita udah bahas soal rencana pengeluaran sadar ya? Betul. Rencana biar pengeluaran kita lebih terarah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling asik nih. Bikin rencana itu jalan sendiri, otomatis. Haha, iya. Istilah kerennya di salah satu sumber kita itu bab 5, menabung sambil tidur. Itu dia. Jadi intinya, gimana caranya bikin akun-akun bank, investasi, tagihan, semuanya kerja bareng secara otomatis. Tepat. Tujuannya ya biar ngelola uang itu usahanya minimal banget. Ada contohnya kan, si Mark Lawrence itu cuma butuh 30 menit sebulan. Atau Jennifer Cheng ya, sekitar 1 jam aja sebulan. Gila, hemat waktu banget. Banget. Ini kita manfaatin kekuatan defaults, pengaturan bawaan gitu. Dan juga, ya jujur aja, sifat malas kita. Tapi ini malas yang produktif. Males yang positif ya jadinya. Menarik. Jadi sistem keuangan kita jalan terus autopilot gitu meskipun kita lagi sibuk banget atau lagi liburan gitu. Atau, ya itu tadi kiasannya, dikejar komodo sekalipun, sistemnya tetap jalan, nabungin dan bayar tagihan buat Anda. Mengingatkan sama idenya David Bach soal otomatisasi itu, kunci bangun kekayaan. Oke. Konsepnya kan alur uang otomatis ya atau automatic money flow. Gimana tuh persisnya cara kerjanya? Gini, begitu gaji atau penghasilan masuk, sistem ini langsung nyebarin uangnya ke pos-pos yang udah kita tentuin di rencana pengeluaran sadar. Yang persentase itu ya, yang biaya tetap 50-60%, investasi 10%. Iya, terus tujuan tabungan 5-10%, sama sisanya buat, nah ini, belanja bebas rasa bersalah 20-35%. Itu kan angka kasar ya, bisa disesuaiin. Oke, coba kita pakai contoh deh, biar lebih kebayang. Kayak si Michelle di sumber kita itu gimana alurnya? Oke, contoh Michelle ya. Gajinya masuk nih, lewat direct deposit, langsung ke rekening koran. Ini biasanya udah dipotong duluan buat iuran dana pensiun kantor kalau ada ya, kayak 401k di US atau JAT di sinilah kira-kira. Oke, gaji masuk. Terus? Nah, beberapa hari kemudian transfer otomatisnya jalan. Set, sebagian lari ke rekening investasi, bisa reksadana, saham, atau apapun pilihan Anda, mirip Roth IRA kalau di sana. Sip, investasi aman. Terus? Sebagian lagi masuk ke rekening tabungan. Nah ini enaknya kalau bank Anda punya fitur sub-akun. Bisa dipisah-pisah. Misalnya, buat DP rumah, buat nikah, buat liburan. Jadi jelas peruntukannya. Oh, jadi satu rekening tabungan, tapi di dalamnya ada amplop-amplop digital gitu ya? Keren! Betul. Terus, tagihan rutin kayak listrik, air, internet, cicilan, langganan streaming, itu juga dibikin otomatis pembayarannya. Nah, bayarnya gimana tuh? Langsung dari rekening koran? Sebisa mungkin, prioritasin bayar otomatisnya itu lewat kartu kredit. Kenapa? Biasanya dapat poin, terus ada proteksi pembelian, dan yang penting, semua transaksi kekumpul di satu laporan kartu kredit, gampang lacaknya. Masuk akal. Tapi kan nggak semua bisa pakai kartu kredit ya, kayak bayar sewa rumah ke orang atau cicilan pinjaman tertentu. Nah, iya benar banget. Untuk yang kayak gitu, baru deh atur pembayaran otomatisnya langsung dari rekening koran. Biasanya lewat fitur bill pay atau pembayaran tagihan di mobile banking kita. Oke, termasuk tagihan kartu kreditnya sendiri juga dong diatur otomatis lunas dari rekening koran. Idealnya gitu. Penting banget ini, diatur bayar lunas penuh tiap bulan biar nggak kena bunga kartu kredit yang, aduh, lumayan kan? Setuju, tapi tetap perlu dicek dulu kan tagihannya sebelum dibayar otomatis. Wajib. Sempetin aja beberapa menit buat lihat rincian tagihan kartu kredit sebelum tanggal auto debitnya. Cek ada transaksi aneh atau enggak. Nah, udah tuh, transfer otomatis jalan, bayar tagihan otomatis, beres. Sisa duit di rekening koran? Itu dia jatah belanja bebas rasa bersalah. Persis. Itu uang yang bisa Anda pakai buat seneng-seneng, beli kopi enak, makan di luar, tanpa perlu mikir, duit tagihan cukup gak ya? Tapi biar nggak kebablasan juga gimana? Kan udah enak nih duitnya nganggur. Nah, disinilah gunanya aplikasi pencatat keuangan. Banyak kok pilihan aplikasi lokal yang bagus, fungsinya mirip min.com yang disebut di sumber. Buat mantau aja pengeluaran. Bisa setel notifikasi juga kalau udah deket-deket budget belanja bebasnya. Jadi tetap terkontrol. Oke, jadi sistemnya udah jalan, pengeluaran juga bisa dipantau. Total waktu ngurusin ginian jadi dikit banget ya. Bisa kurang dari 2 jam sebulan. Serius. Setelah di awal ngaturnya ya.
Nah, ngomongin ngaturnya nih, kayaknya ribet ya mindah-mindahin, ngeling-ngeling akun gitu. Langkahnya gimana biar gampang? Sebenarnya logis kok. Pertama, kumpulin semua info akun di satu tempat aman. Login, URL webnya, nomor akun. Penting ini, biar nggak kelabakan nyari pas dibutuhin. Catat, terus? Pastiin gaji udah direct deposit ke rekening koran utama Anda. Terus, kalau ada potongan otomatis dana pensiun, cek lagi jumlahnya. Sesuai nggak sama rencana pengeluaran? Oke, siap. Nah, bagian menghubungkan akunnya nih. Sip, mulai hubungkan. Rekening koran ke rekening tabungan. Ini biasanya diaturnya dari web atau aplikasi bank tabungannya. Tarik dana otomatis dari koran. Rekening koran ke investasi juga? Sama. Atur dari platform investasinya. Minta mereka tarik dana otomatis dari rekening koran Anda. Terus, tagihan rutin, buka web masing-masing penagih, PLN, PDAM, internet, ubah metode pembayaran jadi kartu kredit. Oke, kalau yang nggak bisa kartu kredit tadi? Hubungkan ke rekening koran. Bisa lewat web penagihnya, atau pakai fitur Bill Pay di bank Anda. Terakhir, dan ini penting, atur pembayaran otomatis kartu kreditnya biar lunas dari rekening koran. Ini ngaturnya di web kartu kreditnya. Sip, tadi ada disebut soal sinkronisasi tanggal ya, itu gimana maksudnya? Ah, ini tips pro banget nih, dan sering banget kelewat. Coba deh, teleponin satu-satu perusahaan penagih Anda. Minta ubah tanggal jatuh tempo tagihan biar deketan semua. Oh ya, bisa gitu? Bisa, banyak yang mau kok. Misalnya, minta semua jatuh tempo antara tanggal 1 sampai 7, kalau Anda gajian tanggal 1. Kenapa? Biar arus kasnya gampang diprediksi. Anda tahu persis, oke, di awal bulan sekian duit bakal keluar buat tagihan. Nggak mencar-mencar tanggalnya. Wah, ini ide brilian sih, bener juga. Jadi nggak kaget ada tagihan muncul di tengah atau akhir bulan. Oke. Jadi setelah tanggalnya disinkronkan, baru atur jadwal transfer otomatisnya ya? Betul banget. Atur tanggal transfernya beberapa hari setelah tanggal gajian masuk. Jangan pas hari H gajian, kasih jeda dikit buat mastiin dananya udah benar-benar masuk dan cukup. Biar nggak gagal transfer atau saldo minus gitu ya? Tepat. Contoh jadwalnya gini. Gaji masuk tanggal 1 atau 2. Oke, setel transfer otomatis ke tabungan dan investasi jalan di tanggal 5. Terus, pembayaran tagihan-tagihan, listrik, air, cicilan, disetel jalan tanggal 7. Nah, tagihan kartu kredit, kan biasanya muncul belakangan tuh. Anda review sebentar, terus auto debit lunasnya disetel misalnya tanggal 15. Jadwal ini fleksibel ya, bisa disesuaikan. Jelas banget alurnya. Kelihatannya manfaat utamanya hemat waktu pasti. Terus kurang stres mikirin lupa bayar kena denda. Dan yang paling penting, tujuan finansial kita, nabung, investasi, itu jalan terus secara konsisten. Nggak tergantung mood atau ingatan kita tiap bulan. Otomatis ngebangun kekayaan. Benar-benar menabung sambil tidur jadinya. Iya, sistem ini ngebebasin waktu dan energi mental Anda. Anda nggak lagi kejebak ngurusin perintilan uang yang, jujur aja, kadang ngebosenin kan? Jadi bisa fokus ke hal-hal yang beneran bikin hidup Anda kaya sesuai definisi Anda sendiri. Jadi intinya Anda sekarang punya semacam blueprint lah ya buat bikin sistem keuangan yang jalan sendiri, tagihan aman, investasi nambah terus, tabungan juga kekumpul rutin. Persis. Tapi ingat, sistem otomatis ini sehebat apapun, dia butuh bahan bakar. Maksudnya? Ya, uang yang Anda masukin ke sistem itu. Makin banyak bahan bakar, alias uang yang bisa Anda alokasiin ke tabungan dan investasi otomatis ini, ya makin cepat tujuan finansial Anda tercapai kan? Ah, bener juga. Jadi, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan ya. Dengan sistem otomatis ini nanti, langkah apa lagi nih yang bisa Anda ambil buat nambahin bahan bakar itu? Atau dengan waktu dan energi mental yang sekarang lebih legar, mau Anda pakai buat apa nih biar hidup makin kaya? Dalam arti yang lebih luas.